Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga semuanya sehat selalu. Penggunaan program linear itu secara luas itu untuk menentukan keputusan manajemen dalam rangka mengelola batasan-batasan yang ada di sini ya, seperti ini: waktu, tenaga kerja, energi, dan bahan baku, dan yang lain-lain, dalam rangka pemecahan masalahnya supaya mencapai tujuan yang maksimum. Tujuan dalam hal ini biasanya laba yang maksimum atau cost yang sangat minimum, begitu ya. Kita simbolkan boleh X, Y, Z, atau yang lebih mudah X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Kemudian fungsi tujuannya itu kita lambangkan dengan Z ya, untuk sebagai contoh laba maksimum misalnya. Kemudian batasan model ya, yang kita akan pelajari ini. Sebagai contoh seperti ini, sebuah perusahaan keramik ini memproduksi mangkok dan cangkir ya, karena bahan bakunya sama-sama tanah liat ya. Misalkan kasus dalam perusahaan, kita tabelkan identifikasi masalah seperti ini. Sebut X1-nya mangkok dan X2-nya cangkir. Makanya untuk tenaga kerja satuan jam ya, seperti ini. Ini contoh ya, untuk tanah liat berapa pon per unitnya sekian. Kemudian masing-masing unit itu 40 dan 50 untuk labanya ya. Ini semua namanya tenaga kerja dan tanah, itu termasuk batasan ya, atau constraint-nya. Kemudian untuk sumber daya, contohnya misalnya 120 pon itu stok tanah liat. Kemudian 40 jam ini yang dianggarkan untuk jumlah tenaga kerjanya. Dari sini akan kita tentukan berapa jumlah X1 dan X2 harus diproduksi supaya labanya menjadi maksimum. Untuk fungsi tujuan Z ya, berarti 40 X1 plus 50 X2 ya. Ya, seperti tadi. Karena labanya 40 ya. Ini 40 untuk X1. X1 itu mangkok, X2-nya cangkir ya. Jadi 40 X1 plus 50 X2. Kemudian untuk batasan yang lain, untuk jam kerja ya, jam kerjanya adalah X1 plus 2 X2 lebih kecil sama dengan 40 ya, dari sini nih. Ini tenaga kerja ya. Tenaga kerjanya adalah ya 1 atau langsung X1 plus 2 X2. Itu tidak boleh lebih dari 40 jam. Kemudian untuk tanah liatnya ya 4X1 plus 3X2 lebih kecil sama dengan atau artinya tidak boleh lebih dari 120 pon tanah liatnya. Stoknya hanya segitu ya. Tentunya jumlah X1 dan X2 positif ya. Ya, susunan modelnya bisa kita bentuk totalnya seperti ini. Untuk solusinya ya, cara penyelesaiannya secara matematis, ini saya ambil contoh saja, substitusi dan eliminasi ya, sama saja ya. Tergantung bagaimana penyelesaiannya masing-masing lebih suka cara yang mana boleh. Kalau ini saya kalikan yang atas, kalikan 4 semua ya, ini sehingga dapat X2, dengan substitusi dapat X1 24 ya. Artinya jumlah mangkok atau X1 tidak boleh lebih dari 24 ya membuatnya ya. Kemudian cangkir atau X2 nya maksimum 8 unit. Berapa Z-nya tinggal masukkan yang ini 40 X1 ini. X1 X2 nya tinggal dimasukkan, ketemunya ini Z-nya. Yang menyukai proses dengan hitungan solusi grafik juga boleh.
Ini ada dua grafik berpotongan di E, sama saja ya. Ini tata caranya masih ingat ya, ini cara membuat grafiknya sama. Untuk kasus 1 ini hanya satu variabel ya. Ini dalam hal ini pedagangnya menggunakan 1/8 ekor ayam untuk satu porsi ya. Biayanya 10.000 dan harga jualnya 12.500 gitu ya. Punya persediaan batasannya 20 ekor. Fungsi matematiknya bagaimana, dan hitung jumlah porsi yang harus dibuat gitu untuk untung maksimum. Ya, ini mudah. Jadi 1/8 X sama dengan 20 ya. Karena satu porsinya kan tadi 8 potong ya. Ya, 1/8 X ya. Kemudian tujuannya ini 12.500 X min 10.000 ya. Atau boleh tulis Z-nya langsung sama dengan 2.500 X. Ya. Jadi berapa porsi? Ya, X-nya tinggal dihitung dari ini ya. Ya, mudah ya. Kemudian Z-nya berapa? Ini lagi masukkan harga X-nya. Untuk kasus kedua, di sini seperti yang tadi industri keramik ya, hanya di sini dua jenis kain. Berarti X1-nya kain sutra dan X2-nya kain wol. Ini seperti ini ya. Berarti X1-nya kain sutra, X2-nya kain wol. Ini ya. Jadi kalau jumlah benangnya berapa? Jumlah benangnya adalah 2X1 plus 3X2, itu tidak boleh lebih dari berapa benangnya ya. Nah, benangnya tidak boleh lebih dari 60. Kemudian kalau tenaga kerjanya 2X1 plus X2 ya. 1 itu berarti langsung X2 lebih kecil sama dengan 40 ya. Oke ya, seperti ini ya. 2X1 plus ini 40 untuk jamnya, kemudian 60 untuk jumlah kilogram benangnya. Kemudian Z-nya tinggal 40 X1 plus X2. Karena diketahuinya keuntungannya atau labanya 40 ya, 40 X1, dan untuk kain wolnya 3 plus 30 X2 gitu ya. Satuannya juta ya, rupiah gitu. Ya, tujuannya yang Z. Lalu kendala atau batasan yang ini ya. Nah, ini. Ini. Kemudian kain sutra berapa, kain wol berapa, berarti X1 berapa, X2 berapa. Ini ya dihitung ya. Ini. Terserah pakai caranya eliminasi, substitusi, atau campuran ya, atau grafik juga boleh. Keuntungannya berapa? Keuntungan yang maksimum adalah Z berapa. Setelah tahu X1 X2 berapa, masukkan ini. Saya pikir cukup jelas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.